warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana binabiyyina Muhammad wa rafa'a qadrana bi sayyidina Muhammad wa ja'alana khairal umam binabiyyihi sayyidil akram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, pertama-tama yang ulun muliakan, ulun hormati para asatidz, para alim ulama masyarakat yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus Al-Hajj Asmawi, Al-Hajj Rusli beserta tokoh yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, segenap takmir musalla Nurul Yaqin, segenap takmir musalla Nurul Yaqin dan kepanitiaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama pian semua hadirin wal hadirat yang ikut membantu agar terlaksananya majlis Maulid yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan apa yang telah pian lakukan atau pian keluarkan daripada harta pian atau pian bantu apapun bentuknya untuk peringatan Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan berlipat ganda dan dijadikan ini acara peringatan ini menjadi hubungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, ujung murung lah. Apa artinya murung? Ada artinya kah murung? Kada tahu. Mun bahasa Indonesia murung itu ngambek, murung wajahnya. Tapi insya Allah di sini kada ada yang susah wajahnya, insya Allah. Semuanya bergembira dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini sebagaimana biasa kita mengadakan setiap tahunnya peringatan Maulid Nabi. Dan alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad itu selalu bergembira dengan Nabi Muhammad. Dan kita kada bermaulidan setiap tahun. Kita bermaulidan itu setiap minggu insya Allah. Walaupun kada bulan maulid itu maulid di mana-mana ada. Tapi setahun sekali kita bikin meriah untuk kembali menghormati, bersyukur dengan lahirnya Nabi Muhammad dan dijadikan Nabi Muhammad sebaik-baik Nabi dan Rasul. Plusnya lagi kita ini dijadikan oleh Allah umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kada ada nang minta Allah. Adalah nang sebelum lahir request dulu. Kada kawa. Ini benar-benar mutlak kasih sayang Allah kepada kita, dijadikan kita umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita kada kawa mensyukuri ini. Sehebat apapun kita bersyukur,
maka karunia Allah jauh lebih besar daripada syukur kita. Pemberian Allah jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada peringatan Maulid ini, jadikan momen kita. Hampir tiap hari nih kita hadir Maulid di mana-mana. Tiap hari musola, masjid, majlis taklim, rumah-rumah mengadakan Maulid. Jadikan bulan Maulid ini momen supaya kita lebih mengetahui Nabi Muhammad SAW. Kayak apa Nabi Muhammad itu, kayak apa? Sudah setahu apa kita pada Nabi? Bagaimana sih beliau itu orangnya? Ulun hendak membawakan satu syair. Syair ini karangannya seorang sahabat yang bernama Sayyidina Hasan bin Thabit. Beliau itu melihat Nabi secara langsung menjadi sahabat dan beliau memuji Nabi. Beliau mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu ainu. Yang lebih indah daripada pian ya Rasulullah, kada pernah kedua bola mata ini melihat sesuatu yang lebih indah dari engkau. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Yang lebih baik dari anda ya Rasulullah, sungguh kada mungkin ada perempuan manapun melahirkan seorang anak yang lebih baik daripada anda. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Anda dilahirkan ya Rasulullah itu kosong dari segala aib-aib, bersih, kada ada aibnya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan pian nih ya Rasulullah diciptakan sekehendak pian seorang. Seakan-akan pian ya Rasulullah diciptakan bentuknya request pian seorang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kada ada kelahiran seperti kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa kelahiran Nabi? Pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aminah itu mengandung. Kada pernah ada ibu nang hamil seperti hamilnya ibunda Nabi. Hamlan khafifan la tajidu lahu. Sebuah kehamilan yang ringan, yang enteng, nang nyaman. Kada pernah ibundanya itu merasakan sedikit pun sakit atau berat atau hal-hal gangguan yang lain. Ini banyak ibu-ibu di sini. Bu, Cil, mun hamil kayak apa biasanya? Kadang-kadang bukan ibunya aja yang repot, suaminya dibikin repot juga. Ada nang ngidamnya minta iwak nang kadada di sungai, kena minta buah lang lagi kadada musimnya buahnya. Jadi yang repot itu bukan hanya ibunya, tapi bahkan bapaknya, sekeluarga ikut repot dari mulai kita kecil. Dan itu umum manusia kayak itu. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad, beliau dalam kandungan saja belum pernah sekalipun beliau merepotkan orang tuanya. Di umur 7 bulan, ibunda tercinta mendengarkan kabar bahwasanya suaminya Sayyidina Abdullah telah meninggal dunia. Cobaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sendirian Sayyidatuna Aminah. Ini ketika anak semakin besar, harusnya wajarnya semakin berat. Pinggul, pinggang di belakang semakin capek dan sering encok jar orang. Tapi Sayyidatuna Aminah semakin besar kehamilan, dikatakan beliau semakin tenang hatinya, semakin bijaksana akalnya,
dan merasakan lapang dada yang luar biasa. Beliau sering didatangi oleh malaikat yang Allah Subhanahu wa taala yang tidak berbentuk, mewahyukan kepada beliau, mengilhamkan kepada beliau, ya Aminah, wahai Aminah, pian ini sedang membawa pemimpin awal dan akhir. Innaki hamalti bi sayyidil awwalin wal akhirin, fa idza wada'tihi fasammihi Muhammadan. Kalau nanti pian lahirkan ini anak, maka beri nama dia Muhammad. Jadi nama Nabi Muhammad itu bukan keinginan orang tua. Itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diilhamkan lewat para malaikat-malaikatnya ketika ibunda tercinta hamil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari itu Mekah seberataan baunya harum. Tidak pernah ada bau harum macam itu. Terang yang luar biasa, sehingga penduduk Mekah malam itu keluar menikmati terangnya bulan, menikmati bau harum yang sungguh nyaman, semerbak. Tapi mereka tidak tahu ada apa gerangan malam ini. Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan itu di sepertiga malam, sebelum fajar, sebelum subuh, dan sempurna kelahiran ketika pas waktu fajar, waktu subuh. Beliau dilahirkan saat itu, tangan beliau itu menunjuk, yang lain mengepal, satu tunjuk, menunjukkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dari bayi. Summa yasjud, kemudian beliau seakan-akan mengibaratkan tentang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah anak bayi yang dilahirkan sujud. Kelahiran yang bersih, kada ada kotornya. Lazimnya orang, layaknya orang lahir pasti kotor, ada darah dan lain sebagainya. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bersih, baik, harum. Cahaya yang luar biasa bersinar di bilik atau kamar Sayyidatuna Aminah. Sayyidatuna Aminah menceritakan yang meriwayatkan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, wa inna ummi hina wada'atni, ibuku itu ketika melahirkan saya, ra'at nuran adha'alahu qusur asy-syam, melihat cahaya yang menyala-nyala sampai terlihat itu istana di negeri Syam karena hebatnya cahaya malam itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Wulida makhtunan, beliau lahir dalam keadaan telah terkhitan, sudah disunat. Makhulan, memakai celak mata, sifat mata. Maktu as-surrah, dilahirkan telah terputus tali pusarnya. Dan ketika diangkat itu Nabi Muhammad SAW, semua yang hadir di situ pada malam hari itu kagum, takjub, kaget, kada pernah melihat orang lahir macam ini. Hadir di situ Sayyidatuna Barokah, budaknya abah Nabi, kemudian diperdekakan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ada juga beberapa orang yang membantu kelahiran, semuanya mereka tercengang, nggak pernah ada kelahiran macam ini. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kada ada perempuan lain yang bisa melahirkan anak semacam ini. Ini manusia makhluk yang paling sempurna, yang bersih daripada segala aib-aib. Kada ada kurangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditakdirkan hidup dalam penuh kesempurnaan. Bahkan dikatakan zahir Nabi itu, zahirnya kan orang itu ada zahir ada batin. Kadang-kadang ada orang zahirnya baik benar, bungas benar, tapi batinnya
Na'udzubillah. Kadang-kadang ada orang luarnya na'udzubillah, kada bungas, tapi batinnya luar biasa baik. Kada menentukan. Belum tentu orang yang bungas baik, dan belum tentu orang yang baik itu bungas. Tapi Nabi kita Muhammad SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kamalan, kesempurnaan dalam zahir dan batin beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu memiliki wajah yang indah, bundar wajah Nabi Muhammad SAW. Rambut beliau tidak terlalu keriting, tidak juga lurus, tengah-tengah, hitam rambutnya. Kulit Nabi abyadun musyarrabun bihumrah. Kulit Nabi itu putih kemerah-merahan. Alis Nabi Muhammad SAW itu bagaikan huruf nun. Hidung Nabi Muhammad bagaikan huruf alif, mancung. Kalau dilihat dari depan kayak itu, kada kelihatan kanan kirinya, kelihatannya lurus kayak huruf alif. Mun kita orang Kapuas kayak huruf ba. Bibir Nabi Muhammad SAW mimiyul fam. Bibir Nabi itu kayak huruf mim. Coba bayangkan huruf mim atasnya. Baiklah, lucu, imut, bagus, indah Rasulullah SAW. Kalau beliau makan itu pakai 3 jari aja. Sunnah Nabi Muhammad, sunnah Nabi, mun makan hanya pakai 3 jari. Pakai jari jempol, jari telunjuk, lawan jari tengah. Makan ambil sedikit, dikunyah. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Mun kita jangan ditanya. Kadang-kadang pakai jari ini, pakai jari loh. Kada puas pasti. Hendak apa ngarannya ini? Meraup. Masih belum puas juga, piringnya diangkat. Ini manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Kalau wajarnya manusia yang lain memang kayak gitu. Ada baiknya, pasti juga ada kurangnya. Tapi Nabi Muhammad SAW memiliki wajah yang indah. Diriwayatkan, idza surra, kalau Nabi itu surra, lagi gembira, lagi semeringah, lagi senyum, diamnya Nabi aja orang melihat mencengang sudah. Bagusnya luar biasa. Tapi kalau Rasul SAW lagi semeringah, faka'annama wajhuhu qit'atu qamar, seakan-akan wajah beliau itu bongkahan bulan purnama yang sedang penuh cahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sehingga para sahabat itu kalau melihat Nabi, ada wani, cahayanya itu luar biasa. Kalau sahabat yang tua-tua, kalau melihat Nabi itu curi-curi pandang. Kalau Nabi melihat langsung nunduk. Nabi Muhammad lagi melihat ke tempat lain, baru melihati, menikmati wajahnya Nabi Muhammad. Karena wibawa Nabi yang begitu luar biasa. Kan ada bungas, ada wibawa. Ya kalau ada orang kada bungas, tapi ada wibawanya. Apa wibawa itu? Sesuatu sifat yang membuat orang kalau melihat segan, takut. Kada harus bungas itu. Apalagi pakai bungas. Sempurnanya bungasnya sempurna, wibawanya juga sempurna dari Muhammad SAW. Makanya walaupun setampan seindah itu, Rasul SAW itu kadang membuat perempuan-perempuan yang melihatnya itu menjadi lupa diri. Kita baca kalau dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Allah Yusuf. Ya ajil-ajil seberataan pasti tahu Nabi Allah Yusuf. Paling bungasnya Nabi dan Rasul siapa? Nabi Allah Yusuf sebelum Nabi Muhammad. Dikatakan kalau seandainya bungas itu ada satu bundaran kayak gini, Allah ciptakan
ketampanan itu satu buah, seandainya digambarkan, itu yang setengah dipotong ketampanan tadi, yang setengah mutlak buat Nabi Muhammad. Yang setengah tadi sisanya dipotong dua, jadi seperempat. Yang seperempat untuk Nabi Allah Yusuf alaihissalam, yang seperempat lagi terakhir untuk kita nih orang ujung burung lawan Kapuas. Jadi untuk orang sedunia ternyata nang bungas-bungas lakiannya. Bungas itu buat laki atau buat perempuan? Ya. Perempuan, kalau laki apa? Jadi perempuan yang bungas, laki-laki yang tampan. Ada lagi ya, bengkeng ya. Ini sedunia nih. Ada yang dari Eropa kulit putih, ada yang dari India. Ini seluruh ketampanan dunia ternyata cuma dari seperempat aja dibagi seluruh dunia. Coba bayangkan kayak apa kira-kira Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Makanya karena hebatnya ketampanan Nabi Allah Yusuf, ketika Sidin lewat, itu perempuan-perempuan dikasih pisau sama buah, potong buah, Nabi Allah Yusuf suruh lewat. Ketika itu mereka semua lupa dirinya, melihat ketampanan macam itu, sampai-sampai jarinya ikut kepotong, kada sadar. Apa dia orang baca? Hayal ngelihat ketampanan macam itu. Padahal tampan mana Nabi Allah Yusuf Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad loh. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad tidak pernah ada kisah perempuan sampai motong tangannya gara-gara Nabi Muhammad SAW? Para ulama mengatakan keindahan dan ketampanan Nabi itu sempurna dalam segala aspek. Ketampanan yang cuma tampan itu belum sempurna tanpa dibalut, diliputi dengan kewibawaan. Jadi Nabi itu kada cuma tampan, Nabi Muhammad juga berwibawa. Jadi perempuan yang melihat, laki-laki yang melihat itu tidak menyebabkan dirinya lupa. Ada rasa takut di hatinya ketika melihat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kadang-kadang sahabat itu melihat Nabi kada tahan kalau cahayanya lagi kuat. Kadang kuat cahaya, kadang Nabi Muhammad mengurangi cahayanya. Karena beliau adalah manusia biasa yang perlu bermuamalah dengan orang banyak. Kalau cahayanya terus-menerus strong, maka akan susah bermuamalah. Kalau lagi cahaya itu keras, kadang-kadang sahabat itu kada sanggup melihat wajah Nabi karena keindahan dan nur yang ada di wajah beliau. Diceritakan ini, cerita ini menggambarkan alangkah memang bercahaya wajah Nabi. Ini kalau kita ngomong bercahaya, berarti bercahaya bujuran, bukan cahaya kias, bukan. Kalau ulun ngomong ini, fulan ini masya Allah benar nih, wajahnya bercahaya bujuran apa kada? Kada. Kalau ulun ngomong kawan ulun itu masya Allah orangnya baik, wajahnya bercahaya bujur apa kada wajahnya? Kada, cuma kias aja. Maksudnya wajahnya itu nyaman dipandang. Kan banyak kalau atau ada sabun biasanya. Jika Anda pakai sabun ini, maka wajah Anda akan menjadi bercahaya dan berseri-seri. Iya kalau bujuran kah? Kalau habis pakai sabun itu jadi cahayanya ada. Kisahnya aja. Maksudnya jadi putih, jadi nyaman. Tapi kalau wajah Nabi itu bujuran bercahaya, bujuran memancarkan sesuatu. Diceritakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di malam hari beliau sedang menjahit, kemudian jarumnya terjatuh. Dicari, berusaha mencari di malam hari, kada ada lampu kayak sekarang, kada dapat, kada lawas masuk dari kita Muhammad SAW. Itu ruangan yang tadi jarum kada kelihatan, begitu Rasulullah masuk jadi terang beneran, sehingga
Sayyidatuna Aisyah melihat jarum tersebut diambil sambil melihat ke wajah Nabi. Ya Rasulullah, ma ajmala wajhak. Alangkah indahnya wajah pian ya Rasulullah. Alangkah indahnya wajah pian ya Rasulullah. Ini istrinya sendiri yang hari-hari melihat Nabi, kada bosan-bosan istrinya. Sama kayak istri-istri pian seberataan Pak Ay. Kalau istri kita lawan kita muyak sudah. Kalau bisa baru pulih ke rumah suruh tulak lagi. Ini istrinya Muhammad SAW. Kada bosan. Ma ajmala wajhak ya Rasulullah. Alangkah indahnya wajah pian ya Rasulullah. Menikmati Sayyidatuna Aisyah pancaran wajah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti apa? Wajahnya kan bujur-bujur ada cahayanya tuh. Sayyidina Hasan bin Sabit yang membawa kisah tadi, membawa syair tadi. Dulu beliau itu dulunya penyair kelas berat. Kalau sekarang kita tuh artis. Dulu Sidin itu orang Madinah, tapi kalau datang ke Mekah, orang-orang Mekah seberataan kumpul untuk ingin hendak mendengarkan syair. Dulu kada ada dangdutan, kada ada orkes, kada ada pop. Jadi gembiranya mereka itu hiburannya dudukan seberataan, satu penyair bangun membacakan kalimat-kalimat syair, mereka tuh sudah benar sudah hiburannya untuk mereka. Mereka semua ahli bahasa. Sayyidina Hasan kebetulan sebelum Islamnya beliau datang ke Mekah. Orang Mekah saat itu lagi musuh-musuhnya sama Nabi Muhammad SAW. Tiap hari dicaci, dimaki, difitnah. Bahkan setiap ada orang yang hendak masuk Mekah dari luar, itu orang Mekah bayar orang. Di pintu sana ada sekian orang, di pintu sana ada sekian orang yang jaga pos. Setiap ada orang masuk dari kota lain menuju Mekah yang hendak umroh, hendak tawaf, kasih tahu, hati-hati lawan orang di Mekah yang namanya Muhammad. Muhammad itu tukang tipu, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu tukang memecah belah keluarga. Jadi ada provokator-provokator, penyebar fitnah, penyebar hoax yang memang diciptakan oleh kekuasa saat itu, penguasaan saat itu untuk melemahkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Termasuk Sayyidina Hasan. Awalnya ketika masuk ke Mekah dengar Muhammad, hati-hati sama Muhammad. Sehingga orang-orang itu karena hebatnya, takutnya sama Nabi Muhammad itu, sampai mereka itu kadang-kadang meletakkan kain di telinganya kalau mau keluar rumah. Takut mendengar suara Nabi, takut tersihir sama Nabi. Kadang mau melihat wajah Nabi, takut tersihir matanya oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai seperti itu. Sayyidina Hasan ketika beliau datang, orang-orang kafir saat itu mendapatkan jalan. Ini Hasan terkenal di seluruh pelosok negeri. Mun kayak kita artis, biasanya mun artis yang ngomong itu seberatan mendengarkan. Kenapa? Karena artis itu punya fans. Fansnya banyak. Kadang-kadang artisnya kadang ngomong ya, artis pakai celana bolong-bolong, diumpati celananya bolong-bolong. Padahal bolong celananya. Kena pakai baju yang kada biasa, rakyat mengumpati. Kenapa? Karena senang. Kena pakai rambutnya sebelah botak, sebelah kada, diumpati. Dan subhanallah menjadi tenar. Karena memang menjadi public figure yang dicintai oleh banyak orang. Mereka orang-orang kafir saat itu menyadari ini Hasan, kalimatnya, pembicaraan dia akan didengarkan oleh banyak orang. Maka panggil Hasan. Panggil Hasan. Wahai Hasan, pian sekarang kita beri uang. Kumpulan nih, seberataan orang-orang yang kaya di Mekah, kumpulan. Apa bahasa bacanya kumpulan? Urunan, patungan, kumpulan emasnya sampai menjadi satu kotak emas. Hasan, ini kumpulan kita nih, emas. Ini kita hendak hadiahkan ke pian dengan syarat. Pian karangakan syair
baik-baik, pian harus menghina, mencaci maki Muhammad supaya dakwahnya kada berjalan. Hasan saat itu belum Islam, lihat duit kayak itu banyaknya, cuma disuruh ngarang beberapa kalimat, dasar ahlinya sih. Oh enggak, mana emasnya? Langsung dibawa. Mana Muhammad? Biasanya di mana dia lewat? Dikasih tahu Muhammad biasa lewat di situ. Ditunggu. Menunggu Sayyidina Hasan. Ditunggu Rasul SAW. Waktu berganti waktu, lewatlah Habibuna Muhammad SAW. Dari kejauhan mulai nampak, mulai mendekat, sampai Nabi Muhammad lewat. Hasan baru sadar, tidak bisa bergerak, kada bisa mengucapkan sesuatu apapun dari wibawanya Nabi Muhammad SAW. Man ra'ahu badihatan habah. Barang siapa yang melihat wajah Nabi, itu kesan pertama. Kalau kada pernah melihat Nabi, kemudian pertama kali melihat Nabi, kesan pertamanya pasti ini orang wibawa benar, sehingga ulun kada bisa berbuat apa-apa takut. Wa idza khalatahu ma'rifatan ahabbah. Tapi kalau sudah mau duduk sama Nabi, mau mendengarkan suara Nabi, mau melihat senyum Nabi, langsung cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ini sifatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi lewat, Hasan baru sadar, baru mati. Sehingga diambil lagi itu kantong emas, berbulik ke tempatnya dudukannya orang-orang kafir tadi. Itu kotak emasnya, kantong emasnya dilempar. Hada la hajat tadi. Ulun kada perlu lawan uang dia. Kaget langsung orang kafir. Ada apa? Orang yang pian minta saya memaki dia, demi Allah itu bukan orang yang pantas dicaci dimaki. Kaget rame langsung. Bahaya nih. Mun Hasan masuk Islam, akan banyak nanti yang masuk Islam. Bagaimana? Apa yang Anda lakukan? Anda pasti disihir sama Muhammad. Kata Sayyidina Hasan, beliau menceritakan tentang pertemuannya dengan Nabi Muhammad. Jadi subhanallah, setelah melihat wajah Nabi, dalam perjalanan menuju orang-orang kafir tadi, sambil mengarang syair menceritakan tentang bagaimana kesan pertama si dari melihat Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama orang kafir, kayak apa kisahnya tadi? Kata Hasan dalam sebuah syairnya, lamma ra'aitu anwarahu sata'an. Ketika pertama kali saya lihat cahaya di wajah Nabi Muhammad. Lamma ra'aitu anwarahu sata'an. Ketika saya melihat cahaya di wajah yang terpancar, menembak. Wada'tu min khifati kaffi ala basari. Karena hebatnya cahaya yang begitu luar biasa, yang terpancar, yang menembak, maka saya letakkan telapak saya ke mata saya. Kada tahan melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Khaufan ala basari min husni suratihi. Saya takut mata saya kenapa-napa karena kada tahan melihat wajah yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Falastu anduruhu illa ala qadri. Maka akhirnya saya pun kada melihat benar-benar, hanya melihat sebisa saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ternyata Sayyidina Hasan melihatnya ngintip-ngintip, silau wajah Nabi kita Muhammad SAW. Dan saat itu mungkin memang dipancarkan itu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata Sayyidina Hasan setelah itu, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, masuk Islam. Ini orang tadinya dikasih duit suruh caci maki Nabi. Subhanallah, setelah melihat wajah Nabi, bulik. Kada dia caci maki, malah mencintai Nabi Muhammad SAW, masuk Islam. Dan semenjak saat itu
Sayyidina Hasan bin Thabit yang sering kita dengar namanya adalah maddahun Nabi, orang pemuji Nabi Muhammad SAW. Syair-syairnya sampai sekarang kita dengarkan. Sering kita dengar syair karangan Sayyidina Hasan, syair karangan Sayyidina Hasan menjadi mulia, menjadi terpuji berkat sering memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin wal hadirat, tidakkah kita pengen melihat wajah itu? Adakah waktu di umur kita yang kita kada pengen dunia, kada pengen kenikmatan? Saat itu kita cuma pengen, ya Allah, kapan dia takdirkan mata ini melihat wajah kekasih Muhammad SAW? Kapan hati kita memiliki kerinduan yang sangat luar biasa terhadap Nabi? Di majlis-majlis seperti ini, di peringatan maulid seperti ini adalah tempat kita untuk memupuk, mengembangkan kembali kecintaan dan kerinduan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Kalau di bulan maulid cinta kita kada bertambah, kerinduan kita kada bertambah, di mana lagi kita mau cari? Kalau di bulan maulid kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah berkat Nabi, maka jangan harapkan pengampunan di bulan-bulan yang lain. Berkat maulid Nabi Muhammad SAW, kita nyatakan dari sekarang, kita ini kada cinta Nabi, kada buju-buju cinta Nabi, karena kita belum benar-benar mengetahui Nabi. Kalau kita mengetahui Nabi, kita pasti akan mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita nyatakan dari sekarang, kita akan bertekad akan mencari tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Baik itu di majlis-majlis, atau di maulid-maulid, atau di pondok pesantren, di guru fulan, di habib, di manakah tempatnya? Di mana ada maulid, di mana ada pelajaran, di mana ada majlis, di situ dibacakan sejarah Nabi, dibacakan hadis Nabi, dibacakan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu adalah ilmu yang akan menambah pengetahuan kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadikan hubungan kita yang erat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat kumpulnya kita di sini, mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ini melihat kita dengan pandangan ridha dan senang. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini, peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, makhluk kekasih Allah. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali seluruh dosa-dosa kita berkat Nabi Muhammad SAW diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap berkat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah mengabulkan seluruh hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat. Kita berharap mudah-mudahan berkat Habibuna Muhammad SAW dijadikan akhir kita adalah akhir yang husnul khatimah indal maut. Kita berharap berkat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dijadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah penerus Habibuna Muhammad SAW. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mudah-mudahan mata kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia qabla al-akhirah, walau fil manam, walaupun hanya dalam tidur. Ya Allah, kita meminta kepadamu berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau haramkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kepada kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masukkan kami surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa kita ya Allah, ampuni dosa seluruh kedua orang tua kita ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Rabb.
Jadikan orang tua kita senang dalam kuburnya, jadikan lapangkan dadanya, angkat derajatnya bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidup kita bisa menyenangkan Nabi Muhammad. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kelakuan dan amal kita membanggakan dan diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ingin ya Allah kelakuan kami dilihat oleh Nabi dan Nabi Muhammad sedih. Kita tidak ingin ya Allah amalan-amalan kami membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Kita ingin ya Allah kehidupan anak-anak kami dan kami semua bisa membanggakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, catat kami semua yang berada di majlis ini menjadi orang-orang yang akan bahagia dunia dan bahagia akhirat ya Allah. Berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruma waghfir lana warhamna wasturna wajburna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Ya Rabbi bijahin nabi, ya Rabbi bijahin nabi, ya Rabbi bijahin nabi wa alin nabi wa al baitin nabi wa ashabin nabi wa man ta'allaq bin nabi wa man masya fi darbin nabi. Ya Allah bijahihim ighfir dhunub wastur uyub warbi hajat zahiran wa batinan waghfir lana bil husna wa anta radin anna ighfir dhunub washrahis sudur. Ya Allah ij'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashfa'na yawm al-qiyamah ya Rabb, huwa syafi'una wa huwa maulana. Rabbana bijahin nabi ya Rabb ya Rabb ya Rabb an tumitana ala husnil khatimah indal maut, an tumitana ala husnil khatimah indal maut, an tumitana ala husnil khatimah indal maut wa ru'ya an-nabi fil jannah wa murafaqatan nabi fil jannah ya Rabb. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.